Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Raya, Minggu tanggal 24 Desember tahun 2023 diadakan hanya satu kali, yaitu jam 7 pagi. Dan dilanjutkan di hari yang sama dengan perayaan Natal GBI Musi Palem Indah. Jam 5 sore, di GBI Musi Palem Indah. Pembicara, Pendeta Sabta Tandi. Dress code, Baju adat Nusantara. Ibadah Natal, Senin tanggal 25 Desember tahun 2023. Diadakan jam 9 pagi di GBI Musi Palem Indah. Selesai ibadah akan diadakan baptisan air jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Yang dilayani oleh Bapak Pendeta Sabta Tandi. Bagi jemaat yang mau dibaptis, segera mendaftar ke MPI Care. Menghubungi Ibu Tama, 08881983-231. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 10 sampai 20 Desember tahun 2023. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik, berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa pada hari ini. Dan saya percaya kita siap untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Nah Bapak Ibu Saudara yang ada di Holy Spirit Room, dan juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti Menara Doa ini secara online, mari kita siapkan hati kita bersama-sama, kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa lewat doa, pujian dan penyembahan, lewat firman Tuhan, hidup kita akan diubahkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh kembali ya Tuhan berjumpa ya Tuhan di Menara Doa. Kami datang ya Tuhan, kami sujud menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, di masa-masa Natal ini ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau bawa kami untuk kami menerima ya Tuhan kado yang terbaik yang Tuhan berikan buat kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau tuntun kami, Engkau bawa kami lebih lagi untuk kami dapat mengenal Tuhan secara pribadi. Mari naikkan ucapan syukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Mari datang sembah Dia, bersyukur untuk kebaikannya, untuk kasih setianya. Kami datang memuji-Mu. Terima kasih untuk Tuhan yang baik bagi kami.
Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau boleh memberkati hidup kami ya Tuhan. Engkau baik bagi kami selamanya. Haleluya. Kalau kami boleh menghitung kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu yang Kau nyatakan buat kami. Mari bawa kami untuk kami dapat masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, Tuhan, haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Haleluya. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Sembah Dia, kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Sembah Dia, katakan, ku sembah Kau Tuhan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Mari dari awal bersama-sama katakan, Tuhan kasih-Mu, haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Haleluya. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hati. Sembah Dia, haleluya. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang hidupku, sepanjang hidup. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Mari sembah Dia, katakan, ku sembah Kau Tuhan sepanjang hidupku, sepanjang hidup. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan,
bersyukur untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk Tuhan yang boleh lahir atas hidup kami. Kami berterima kasih untuk apa yang Kau limpahkan dalam hidup kami, Tuhan. Oh, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Kau bawa kami untuk kami terus ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Oh, biarlah kami dapat menyembah Tuhan. Bawa kami lebih lagi Tuhan Yesus. Oh, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang Kau nyatakan buat kami ya Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tanganmu sembah Dia. Haleluya. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang hidupku. Sepanjang sekali lagi katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Oh, sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara boleh datang hampiri Tuhan, sembah Dia. Percaya bahwa Tuhan akan memberikan pemberian yang terbaik atas hidupmu di bulan ini. Lihat bahwa Tuhan itu baik bagi ya Allahku. Kami sembah, kami bawa hidup kami kepada Tuhan. Haleluya. Kau limpahkan yang terbaik bagi kami Tuhan. Ora la maya siata karena
Engkau lahir ke dunia untuk setiap kami ya Tuhan. Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang kekal. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah damai ya Tuhan Kau nyatakan buat kami umat-umat-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Kami sembah Engkau. Haleluya. Mari bersama-sama naikkan pujian ini, katakan betapa besar. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari sembah Dia, haleluya. Ku sembahkan, amin Tuhan. Ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Mari lebih lagi sembah Dia. Oh, ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Mari dari awal katakan betapa besar, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Oh, ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, amin Tuhan. Ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Mari angkat tanganmu sekali lagi, sembah Dia. Ku sembahkan,
untuk ku sembah. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Semua manusia sujud menyembah Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama katakan namanya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Mari sekali lagi katakan namanya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami bersyukur kami boleh ya Tuhan bertekun. Ya Tuhan, untuk berdoa, memuji, menyembah-Mu. Kami mengharapkan ya Tuhan, Engkau sendiri terus memperbaharui daripada pikiran kami dengan firman-Mu, hati kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, tuntun terus hidup kami. Tuhan, perbaharui terus setiap kami. Ya Tuhan, biarlah ya Tuhan di masa Natal ini kami makin ya Tuhan mengenal akan rencana-Mu dalam hidup kami. Biarlah ya Tuhan kami hidup ya Tuhan sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang hadir ya Tuhan di menara doa ini. Engkau memberkati mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan.
Bahkan yang hari-hari ini anak-anakmu sedang mendengar kabar ya Tuhan, yang mengejutkan, yang menakutkan. Biarlah Engkau sendiri memberikan kekuatan, penghiburan ya Tuhan di hati mereka. Dan aku berdoa ya Tuhan, semua anakmu yang sakit Tuhan sembuhkan mereka. Biarlah ada satu terobosan sukacita di tengah-tengah kami. Ada satu terobosan sukacitamu ya Tuhan. Ada kesukaan besar ya Tuhan dalam hati dan pikiran kami semuanya. Terima kasih banyak Bapa. Ya Tuhan, aku berdoa ya Tuhan, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Nah, shalom saudara. Nah, hari ini saya akan berikan judul daripada khotbah saya, yaitu kunci berkat di dalam sukacita Natal. Saudaraku ya, Natal bicara tentang ada kesukaan besar karena lahir buat kita juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saya ingin bagikan tentang sukacita. Dan kita akan bahas dalam beberapa hari ini, yaitu tentang hal-hal yang bisa merusak sukacita. Kenapa kita harus pelajari hal-hal yang bisa merusak sukacita? Karena saudara, sukacita di dalam hidup kita ini adalah hal indah yang seharusnya kita miliki. Ya, amin saudara. Nah, sukacita ini berkaitan erat dengan apa? Dengan iman dan pengharapan. Tentang apa yang kita pikirkan, tentang apa yang kita percayai. Nah, sukacita ini berkaitan erat juga dengan apa? Kekuatan. Ya, kalau kita kehilangan sukacita, pastilah kita akan kehilangan kekuatan. Nehemia 8:11 katakan, sukacita karena Tuhan itulah perlindungan kita atau kekuatan kita. Nah, rupanya saudara, sukacita dari Tuhan ini saudaraku bukan hanya jadi kekuatan ya, tetapi juga kalau kita baca dalam Mazmur 37, sukacita ini adalah jalan masuk bagi segala kebaikan, segala berkat yang Tuhan mau limpahkan kepada kita. Katakan amin. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu ya kan apa yang diinginkan oleh hatimu. Bahkan di Amsal katakan saudaraku ya kan, hati yang gembira adalah apa? Obat. Jadi di sini saudara betapa pentingnya pelihara sukacita. Ada banyak orang Kristen saudaraku, ya kan, sepanjang hidupnya ya kan dia mengabaikan akan hal ini. Saudara, memelihara sukacita. Nah, Tuhan Yesus sendiri saudara, dia sudah memberikan kepada kita kunci untuk kita bisa menerima sukacitanya. Dan memang ini yang Tuhan kehendaki. Saudaraku, coba kita akan baca sama-sama. Yohanes 15 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Kita akan baca sama-sama saudara ayatnya. 1, 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku. Perhatikan ya. Demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apa? Sukacita Yesus ada di dalam kita, dalam kamu. Ya, dan sukacitamu menjadi apa? Jadi saudara bayangkan di sini ada beberapa dalam satu ayat sampai 2 kali disebut sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu ini penuh. Jadi Tuhan melihat saudara betapa pentingnya ya kan sukacita dalam kehidupan kita. Katakan amin. Inilah perintahku supaya kamu saling apa? Mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Katakan amin. Nah, ini kita harus tahu ya tentang sukacita itu datang dari siapa? Dari Tuhan. Kita nggak bisa temukan dan dapat sukacita di luar Tuhan. Maksud saya adalah dengan makan yang enak. Ya, kita sukacita tapi sebentar. Kita pergi liburan, ya ada sukacita tetapi itu nggak kekal. Ya kan, itu sukacita yang nggak bisa, bukan perlindungan, bukan kekuatan. Ya kan saudara, bukan jalan untuk menerima segala berkat yang terbaik. Saudara, hanya sukacita ini saudara, yaitu ketika kita tinggal dalam kasihnya. Saudaraku, nah saya ingin ajak saudara hari ini untuk bahas saudara, ya kan, faktor pertama yang merusak ya saudara, yang menghilangkan sukacita
karena Tuhan dalam arti kita ini. Saudara, makanya pada waktu, karena betapa pentingnya sukacita ini saudara ya. Sampai Daud itu, dia berkata begini, kalau Tuhan mau ambil tahta aku, mahkotaku, silakan. Kalau Tuhan mau ambil kekayaanku, silakan. Kalau Tuhan mau ambil segalanya, silakan. Tapi jangan Tuhan ambil sukacita keselamatan itu. Makanya dalam Mazmur 51, setelah dia gagal, dia jatuh, saudara. Dia tidur dengan Batseba, dia bunuh Uria, suaminya. Doa dia adalah, pulihkanlah aku. Pulihkanlah aku. Ya kan dalam bahasa Inggris berkata, restore. Ya kan? Ya kan? Pulihkanlah sukacita. Ya kan? Keselamatanmu. Ya kan? Keselamatan itu. Jadi saudara, ada sukacita. Keselamatan yang hilang ketika kita jatuh dalam dosa. Ketika kita melakukan kesalahan, kita akan hilang. Hilang damai sejahtera, itu maksudnya hilang sukacita keselamatan. Keselamatannya nggak hilang, cuman sukacitanya yang hilang. Saudara bisa lihat, kita nggak bisa nikmati berkat keselamatan itu. Nah sekarang apa sih yang merampas sukacita keselamatan kita? Kita udah tahu, yang bisa hilang adalah saudaraku, ya dosa. Dosa. Dosa dalam arti luas. Tapi kita mau melihat, saudara yakin nggak? Percaya nggak kalau cemas, kecemasan, dan kekhawatiran, ketakutan itu dosa? Tidak mungkin bisa saudara ya kan hidup dalam kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Lalu saudara mau hidup dalam sukacita. Sukacita, keselamatan tidak bisa. Saya bisa ngerti, katakan amin saudara. Jadi kita tidak bisa bersukacita dan berbahagia pada saat yang sama. Kita memilih untuk menjadi apa? Cemas, khawatir, dan takut. Karena ini seperti kita menganggap cemas, khawatir, takut itu bukan dosa. Karena cemas, takut, dan khawatir. Kenapa saya bilang sebut dosa? Karena ini saudaraku ya kan. Kita menyatakan diri bahwa kita tidak mempercayai pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Saya bisa dikatakan amin. Itu akarnya di sana. Jadi saat kecemasan dan ketakutan masuk melalui pintu depan hidup kita, maka sukacita dan kebahagiaan akan keluar lewat pintu belakang. Nah, saya ingin bagikan di masa Natal. Saudara, kita contoh bagaimana caranya. Saudara kira di Natal yang pertama itu semuanya penuh dengan sukacita nyambut kelahiran Yesus. Kenyataannya itu tidak loh. Saudara bisa bayangkan. Ketika saudara Maria tuh usianya bukan usia 20-an tahun, 30-an tahun. Itu menurut catatan saudaraku ya. Maria tuh berusia kurang lebih antara 13, 14 sampai 15 tahun. Tapi nggak nyampe 17. Dia masih remaja. Jadi pada masa Maria, orang tuh menikah di usia antara 13 sampai 15 tahun. Kenapa kok muda sekali? Karena umur 30-an. Sampai 4 bulan itu rata-rata sudah meninggal dunia. Saudara, itu udah rata-rata. Makanya kita lihat ya, Yusuf kita nggak temuin lagi. Itu yang umum pada waktu itu saudara. Rata-rata harapan hidup. Itu menurut para ahli Alkitab. Saya lihat komentarinya kenapa. Saya baca hal itu saudaraku. Jadi saudara bisa bayangkan. Seorang gadis remaja kecil. Ya anak kita yang usia 13, 14, 15 tahun itu. Sekarang didatangin malaikat. Saudaraku yang spesius, ya kan? Dan malaikat dia bicara, saudaraku, ya kan? Tentang rencana Tuhan atas hidup Maria. Ya, bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Pertama, apa nggak takut tuh mengandung? Padahal dia sudah bertunangan kan? Kenapa kok muda sekali bertunangan? Karena tahun depan dia pasti nikah itu. Pertunangannya itu adalah ikatan kontrak yang sudah seumur hidup. Sampai mati. Gak bisa dibatalkan pertunangannya. Kalau zaman sekarang pertunangan masih tunangan bisa batal kok. Gak bisa saudaraku. Ya, seperti kita dipertunangkan oleh satu laki-laki namanya siapa? Kristus. Dan itu gak batal sebenarnya saudaraku. Sampai nunggu waktu di mana kedatangan Yesus kedua kali. Yang ngerti katakan amin. Kita nanti akan jadi mempelainya. Tapi sekarang ini sudah jadi tunangan. Saudara bisa bayangkan di sini. Gadis kecil. Ya kan, nerima berita yang begitu berat. Saudara, pertama dia harus mengandung. Ya kan,
bukan karena laki-laki. Dan memang gak pernah ada yang saudara, sebelum Maria gak ada namanya perawan itu bisa hamil. Yang kedua, setelah Maria tidak ada juga perawan yang sudah hamil. Setuju gak saudara? Katakan amin. Dan itu yang pertama, itu buat dia buat dia stres loh, cemas. Yang kedua adalah dia harus beritahu Yusuf. Gak bisa, enggak. Namanya hamil kan makin lama makin gede. Saudaraku, dia harus beritahu Yusuf, dia harus beritahu keluarganya. Ini bikin cemas dan takut. Harusnya. Yang ketiga, apa faktornya apa lagi? Belum dengar gosip tetangga. Yang keempat, oke. Lalu apa yang terjadi saudara? Ini saya daftarkan saja saudara. Ya, dia harus naik ke ledai. Dari Nazaret menuju mana? Bethlehem. Karena Yusufnya orang Bethlehem. Mau ada sensus. Semua orang yang asalnya dari Bethlehem harus kembali ke Bethlehem. Saudara, salah satu Yusuf orang Bethlehem. Kembali ke Bethlehem. Itu jalan naik keledai saudara dari Nazaret ke Bethlehem. Itu luar biasa jauh. Buat dia dalam keadaan hamil itu sangat menyiksa. Saudara, gimana ini keselamatan daripada bayinya? Ya, yang kelima saya catat saudara. Ini udah mau melahirkan tapi gak ada tempat penginapan. Semua bilang full. Akhirnya dia terpaksa lahir di mana? Di kandang domba. Saudaraku. Jadi kita bisa bayangkan Natal pertama adalah Natal. Ya kan, karena ada berita dari malaikat. Kita mah yang dengar mah, oh ini sukacita. Karena bukan kita yang ngalamin. Saudaraku, tapi kalau Maria ngalamin, sorry ini satu masalah buat dia. Saudara, kadang-kadang ada orang bilang, kamu dengar berita gitu aja stres, takut. Ya karena dia yang ngalamin, bukan kita. Kita bisa aja ngomong. Saya bisa ngerti, katakan amin. Atau orang yang kita dengar berita itu, orang bisa aja ngomong. Aku yang pernah ngalamin lebih dari itu. Kita gak bisa ngejudge seperti itu. Saudara, makanya di dalam kisah Natal, kalau saudara baca ya. Coba search gitu loh, kata takut. Itu ada 7 paling tidak. Ada 7 kata di kisah Natal pertama. Itu kata jangan takut, itu digunakan 7 kali. Saya tanya kenapa ini? Ya, sebab kecemasan dan ketakutan itu akan merusak apa? Sukacita dan kebahagiaan. Saudara bisa ngerti ini, katakan amin. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang dilakukan Maria ketika dia menghadapi yang namanya ketakutan? Mungkin saudara juga dapat berita atau saudara sedang berada di dalam satu keadaan yang membuat saudara khawatir dan takut. Dengar baik, saudaraku. Kalau kita simpen terus kecemasan, ketakutan, rasa tidak aman, rasa takut, apapun ditakutin, dikhawatirkan segala macam, apapun kita pikirkan sampai kita nggak bisa tidur. Saudaraku, apa yang saudara takutkan? Nah, hari ini saya ingin ajak saudara. Ini pesannya sederhana, tetapi ini sangat penting buat kita. Saudaraku, apa yang saudara lakukan ketika saudara takut? Kita belajar dari Maria. Apa yang dilakukan oleh Maria ketika dia menjadi takut? Ada 2 hal yang dilakukan Maria, kita belajar. Satu apa saudara? Maria memilih untuk apa? Percaya pada Tuhan. Ya udah percaya. Aku terima aja lah. Aku percaya sama Tuhan. Karena dia kenal sama Tuhannya, katakan amin. Yang kedua, apa yang dilakukan Maria? Maria menerima segala rencana Tuhan dalam hidup dia. Katakan amin. Mari kita akan baca Alkitabnya saudara. Lukas 1 ayat 26 sampai 30. 1, 2, 3. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ketika seorang perawan, itu disebut sebagai perawan. Saudara ya, Maria. Cuman dia perawan yang bertunangan dengan seorang bernama siapa? Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata apa? Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Ayat 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam ini? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan Allah. Katakan amin sudah. Kita bisa bayangkan betapa besarnya ketakutan dan kecemasan Maria. Ya kan? Gadis remaja ini. Tapi malaikat Tuhan berkata apa saudara? Jangan takut. Jangan takut.
hai Maria. Kenapa? Sebab engkau telah dipilih oleh Tuhan. Dalam terjemahan lagi, engkau sudah dipilih oleh Tuhan untuk sebuah rencana yang besar. Rencana Tuhan yang besar, rencana Tuhan yang indah, rencana Tuhan yang kekal. Jangan takut. Ini ada rencana Tuhan buat hidup kamu. Ini rencana Tuhan kamu ambil. Ya, saudara Yesus. Ya kan? Saya percaya saudara pun telah dipilih oleh Tuhan untuk sebuah rencananya yang besar dan yang kekal. Katakan amin. Tuhan punya tujuan untuk hidup saudara, ya kan? Seperti halnya Tuhan memiliki tujuan hidup untuk Maria. Jadi Maria itu dilahirkan ke dunia ini untuk satu penugasan. Itulah rencana Tuhan. Apa saudara? Mengandung, melahirkan Mesias, juru selamat, membesarkannya. Saudaraku, lalu merawatnya, mendampinginya. Bahkan saudara sampai Yesus mati di salib, sampai dia naik ke surga. Itu Maria. Ini satu keistimewaan luar biasa. Tetapi memang tidak mudah untuk lewatin ini. Saudara, ya kan kalau tahu ujungnya, saudara, ya kan mungkin kita bilang, wah oke lah jadilah. Tapi biasa Tuhan tuh tidak pernah beritahu, saudara, rencananya dalam hidup kita sampai detail sekali. Dia cuma bilang, kamu akan gini-gini. Tapi nanti bagaimana? Ini kamu akan mengandung. Ini kan mengandung banyak. Di balik kata mengandung, kamu akan mengandung melahirkan anak. Itu kan lewatin proses apa? Harus ngomong sama Yusuf. Kalau Yusuf suaminya, ini orang pendendam, pemarah. Saya gini, ya dah, ini dia bisa mati. Saudara bisa ngerti maksud saya sini, katakan amin. Dan saudara pernah kepikiran gak ya? Kenapa kok, ini kan jadi sebenarnya ini ada masalah besar. Gimana cara ngomong Yusuf? Mungkin kalau kita jadi Maria, pasti kita ngomong gini, kenapa kok Tuhan datang enggak pada waktu kami berdua aja sama Yusuf, biar dia denger. Kenapa anakku nih? Pernah gak kepikiran seperti itu? Kan lu iya gitu kan? Ketimbang ngomong ini udah hamil nih. Tuhan tuh mau tes karakter Yusuf. Karena Tuhan mau berkatin dia. Dia kepahitan gak? Dia kecewa gak? Karena sulit buat seorang laki-laki yang punya tunangan pada zaman itu ya. Percaya bahwa dia hamil bukan karena laki-laki. Setuju gak saudara? Katakan amin. Ini kan dilema-dilema, drama-drama yang begitu ribet seperti hidup kita. Tuhan ngomong, aku punya rencana bagus kok Sabta. Kamu jadi pendeta, kamu jadi rencana ini. Tapi ke depannya gimana? Dia gak ceritain tentang gimana bulanannya saya nanti. Setelah saya lepas dari kerja. Untuk melayani satu gereja yang keuangannya belum cukup. Untuk membiayai. Bahkan untuk ibadah sendiri. Saya ngerti sih. Seringkali dalam hidup kita tuh seperti itu. Detail. Nah disinilah kekristenan itu bicara tentang apa? Tentang iman. Kekristenan bicara tentang iman. Apa kita bisa percaya sama dia? Apa kita bisa menaruh harap sama dia? Dan kita bisa punya iman dan pengharapan kepada dia. Kalau kita mengenal dia. Kenali dia, saudaraku Yesus. Ibu bapak saya rangkap sini, katakan amin. Ya ketika Maria cemas, Maria takut, saudaraku. Ya setiap kita bisa banyak orang-orang yang kehilangan tujuan dalam hidupnya. Dalam setiap musim dalam hidup kita, saudara. Ada tujuan atau rencana Tuhan di setiap musim kita. Contoh, di tahun 2000 mungkin. Musimnya adalah buat saya, saudara, keluar 98 akhir rencana Tuhan ada, kamu jadi pendeta. 2000 Tuhan bilang keluar dari kerja. Kan pendeta dulu kerja juga, bisnis juga, melayani jadi gembala juga. 2000 keluar dari kerjaan. Masuk ke 2001, Tuhan suruh apa saudara? Apa? Beli tanah. Bangun gedung gereja. Dengan dana yang sangat terbatas. Semua rencana Tuhan cuma dia ngomong aja. Beri buat ini, buat ini. Tapi detailnya gimana duit dari untuk bangun gereja, siapa yang ini, dia gak akan ngomong.
Saya bisa ngerti maksud saya sini. Itu dalam pelayanan besarnya. Belum dalam proses-proses dalam hidup kita. Kalau kita nggak taruh hati kita sungguh ke Tuhan, aku percaya padamu. Sederhana kata-kata Maria memilih percaya sama Tuhan. Artinya percaya itu apa? Saudaraku, apapun firman-Nya, apapun tuntunannya, saya akan katakan ya. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut apa? Perkataanmu. Saudara bisa katakan amin. Apa rencana Tuhan? Ya kan? Apa rencana Tuhan dalam hidup kita? Nah, kita coba baca lanjutkan ya ayat yang ke-31, saudaraku, sampai ayat 33. Penjelasannya ya, malaikat Tuhan berikan penjelasan kepada Maria. Ya, ini kita baca sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, saudara tahu, rupanya pemberitahuan malaikat Gabriel tentang siapa dia akan mengandung, ya kan, anak laki-laki. Dan siapa anaknya ini, saudara, itu justru menambah kecemasan dan ketakutan daripada Maria. Makanya Maria bertanya, ajukan pertanyaan kepada malaikat itu, saudara, ya kan? Dan pada waktu malaikat Gabriel menjawab, tambah cemas lagi. Ini satu dramanya tuh meningkat kalau kita mau kontemplasi, saudara ya. Bukan sekali, ya udah tahu gitu. Jadi kadang-kadang baca Alkitab, saudara, kita bisa coba kata demi kata, saudara mulai kontemplasikan. Ya, saudara nikmatin dramanya gitu, saudara. Kalau saya nikmatin dramanya, ya kan, coba gitu supaya Roh Kudus bekerja dalam, lalu aplikasinya tuh apa dalam hidup kita? Ini banyak sekali kekayaan, saudara kan, ya kan, kekayaan hikmat Tuhan yang kita bisa gali dari setiap kisah daripada Natal ini. Katakan amin, saudara. Katakan amin. Kita akan baca sama-sama ya. Lukas 1 ayat 34 sampai 38. Lanjutin. 1, 2, 3. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ya memang sampai sekarang pun kayaknya nggak mustahil, saudara. Tetapi disinilah satu, saudara tahu nggak, kata pertama bagi Tuhan tidak ada mustahil. Itu pada waktu percakapan antara Tuhan dengan Maria. Saudara, disinilah saudara kita melihat bagaimana mujizat Tuhan bisa terjadi. Kalau mujizat itu terjadi, itu biasanya melampaui daripada sesuatu yang apa? Yang biasa atau yang natural, yang alami. Ya betul, enggak mungkin lah saudaraku, perempuan ya kan tidak akan pernah bisa mengandung tanpa dia melakukan hubungan dengan atau bersuami. Harus bersuami dulu. Saudaraku, tetapi apa jawaban daripada malaikat Tuhan? Nah, inilah belajar cara pikirnya Tuhan dalam hidup kita. Kalau menurut kita tidak mungkin, ya udah gak apa-apa. Tapi saudara mulai buka pikiran. Kalau bagi Sabta, bagi saya, bagi saudara, hal ini tidak mungkin. Secara natural, secara alamiah, ya alamiah, itu tidak bisa. Coba saudara mulai pikir, ya kan, bagi Tuhan gimana? Itu tergantung dari pengenalan kita kan Tuhan. Kalau kita kenal, aku kenal kok Tuhanku namanya Yesus. Dia Allah yang menciptakan langit ini. Dia juga menciptakan saya. Dia menciptakan saya. Tuhan menciptakan saya. Ya kan, karena Tuhan mengasihi saya. Dia menciptakan saya untuk mengasihi saya. Karena dia mengasihi saya, ya kan, dia sanggup melakukan apapun, ya kan, untuk mencukupi segala kebutuhan saya. Ya kan, dia sanggup mencukupi segala kebutuhan saya agar saya bisa melakukan rencananya, kehendaknya dalam hidup saya. Saudara yang mengerti katakan amin. Makanya malaikat Tuhan katakan begini, saudara, kita ya, jawab malaikat itu padanya, Roh Kudus akan turun atasmu
Jadi sini peranan Roh Kudus, saudaraku. Saudara saya perlu Roh Kudus. Roh Kudus sekarang ada di mana? Di sini. Roh Tuhan ada dalam diri kita. Apa yang sulit, apa yang tidak mungkin. Sekarang saudara boleh pikir dalam pikiran saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang bagian saya adalah bagaimana saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kalau dia sudah turun, kuasa Allah yang maha tinggi akan apa? Menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Anak Allah. Katakan amin. Jadi peranan Roh Kudus yang membuat Maria ya kan bisa hamil. Jadi Maria dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang menyebabkan Maria bisa hamil. Roh Kudus yang menyebabkan orang buta berjalan dalam nama Yesus. Katakan amin. Ya kan? Roh Kudus yang menyebabkan orang lumpuh berjalan dalam nama Yesus. Ya saudara. Roh Kudus yang membangkitkan Yesus yang sudah mati 3 hari dari kematian. Roh Kudus yang menyebabkan Roh Kudus Yesus bisa naik ke surga. Di sini ada peranan Roh Kudus, saudaraku. Ya kan dalam kelahiran Yesus. Jadi saya lihat sini. Natal, kisah Natal bicara tentang apa tuh? Begitu besarnya ketakutan manusia. Tetapi Allah berkata jangan takut. Kenapa? Dia bilang jangan takut. Supaya tetap ada sukacita. Sukacita itu bisa ada karena apa? Karena ada iman dan pengharapan kepada Allah. Jangan kehilangan sukacitamu. Dengan terus cemas, terus takut. Jangan takut. Ya kan? Kamu akan mengandung. Iya kamu akan. Pokoknya beres semua. Bagian yang kamu bisa kerjakan adalah siapkan kandungan kamu. Rawat bayi dalam kandungan itu, janin itu. Usahakan dia bisa lahir dengan sehat dan selamat. Itu bagian kamu. Soal untuk perlindungan yang kamu tidak bisa lakukan. Ya kan? Soal nanti Yusuf, bagaimana ngomongnya sama Yusuf. Bagaimana dengan tetangga, bagaimana dengan keluarga. Bagaimana dengan masyarakat. Bagaimana semua yang kamu tidak bisa kerjakan. Percaya sama Tuhan. Sepanjang kamu hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Maka dia akan turut bekerja. Dia ada di pihak kamu. Dan dia akan menjadi Allah Immanuel. Yang percaya katakan amin. Ini prinsipnya. Sekarang hidup kita sesuai dengan rencana Tuhan enggak? Kita melayani Tuhan enggak? Apa hidup kita untuk kemuliaan Tuhan enggak? Apa hidup kita selalu kita ingin dorong orang semakin percaya sama Tuhan? Semakin dekat sama Tuhan? Itu pertanyaannya. Saudara, kita berguna enggak buat kerajaannya? Nah di sini pentingnya saudara-saudara sudah dapatkan sini. Bagi Maria, dia diberitahu saudaraku. Lalu dikasih kesaksian lagi saudara. Ayat 36 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu. Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia. Yang disebut mandul. Itu saudaranya, saudaraku, sepupunya. Elisabeth. Dia tahu kok mandul. Usianya udah jauh lebih tua dari dia. Dia tahu itu. Saudara, dikasih tahu sama malaikat. Dia tuh juga hamil, tau gak? Oh bisa ya? Ya, kamu bisa, dia juga bisa. Siapa yang menyebabkan? Roh Kudus, katakan amin. Itu penting. Itu kuatin lagi imannya. Saudara, karena kita perlu ada kesaksian ya. Kesaksian karya Tuhan atas hidup kita. Saudara, ya, itu perlu untuk bisa kuatkan. Kemarin waktu saya ada di pelayanan di Bangka, saudara. Saya tuh terkesan dengan 2 kesaksian. Satu kesaksian di Bangka. Ya pelayanan Natal maksudnya secara umum. 1 di Bangka, 1 di Muara Enim. Saya terkesan. Yang di Bangka saudara. Itu saya lihat mereka bikin drama. Drama kan udah malam itu. Itu dia gendong bayi. Biasa kan orang kan main drama tuh bayi itu kan boneka. Itu bener-bener bayi beneran saudara. Palanya botak lagi segala macam. Masih bayi. Saya bilang, wis ini kok bayi dia diajak main. Dalam hati saya gitu loh. Dan bayinya kok gak tidur. Udah malam. Sudah saudaraku. Waduh puji Tuhan deh. Wah bayi. Tapi di lain sisi saya tuh bangga. Oh dia masih bayi aja sudah melayani Tuhan. Masih kecil sudah melayani Tuhan. Saya bangga. Sudah besoknya saudara. Itu kan Sabtu. Besoknya saya ketemu lagi. Bapaknya, mamanya bilang, ini pak ya bayinya pak yang main. Kata orang ini yang main. Oh dia main film. Lalu ada kesaksian.
Jadi ibu dari bayinya itu, saudara, maaf ya, bukan ini saya mau ngomong. Ya dia saksi, orangnya gemuk. Orangnya gemuk sekali, sangat gemuk. Dia bilang, Pak Sabta, ini bayi mujizat. Saya tuh seumur hidup saya jarang, tidak ada menstruasi. Mensnya tuh dalam hidup saya tuh cuman setahun tuh cuman sekali. Kayak Natalan setahun sekali. Kadang 2 kali aja. Setahun. Seumur hidup saya. Saya tidak tahu kalau saya tuh hamil. Yaitu satu ibu namanya Ibu Maria. Ya, bukan Maria Ibu Yesus, bukan ini Maria. Dia orang Sungai Liat. Dia datang, dia bilang, Pak Sabta. Satu hari dia bilang Tuhan tuh taruh di hati saya. Suruh tumpang tangan di perutnya dia. Kamu ini akan hamil, dia bilang gitu. Setelah saya tumpang tangan, tidak lama kemudian, baru dia sadar. Dia sadarnya setelah 6 bulan. Saudara, setelah 6 bulan dia masih nari. Dia penari. Ibu ini penari gitu. Segala masih nari. Tapi kok perutnya makin besar. Gak tahu ada apa. Dicek. Rupanya anak dalamnya. Dan lahir itu. Coba beri kemuliaan bagi Yesus. Jadi dia bilang, ini bayi namanya bayi mujizat. Ya orang gak pernah mens. Dia pikirkan karena gak pernah mens. Dan gak mungkin bisa hamil. Dan kenyataan dia hamil. Yang kedua adalah saya lihat ini karya Roh Kudus. Yang luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Yang kedua adalah ini saudara, kemarin tuh yang dari yang Muara Enim, Natalan. Saya juga terkesan. Jadi ada satu anak tuh rajin di pelayanan di Muara Enim. Katanya dia tuh adalah, ya kan, dia mau ngetes untuk akmil. Ya kan, pas dicek kesehatan kena masalah mata. Dia bilang matanya masalah kesehatan. Kata ceritanya Pak Gembalanya ini. Oh ya sudah, akhirnya digugur. Lalu dia coba tes Universitas Pertahanan. Nah rupanya pas waktu tes kan gugur tuh dia doa untuk matanya bisa ini. Waktu tes mata itu dinyatakan sehat. Tuhan sudah sembuhkan matanya. Bukan cuma dia bisa diterima di Unhan. Karena dia ranking 1 kalau nggak salah ya saudaraku. Jadi Unhan. Maka dia langsung diangkat jadi Korps Angkatan Udara. Lulus langsung perwira Angkatan Udara. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Biasa kan lulusan itu ya udah lulus. Kalau mau masuk jadi PNS aja. ASN. Tapi dia langsung saudaraku. Jadi saya melihat begini ya. Satu hal-hal yang nampaknya tidak mungkin. Hari ini kalau ketika Tuhan berkata bahwa mau gak kamu aku pakai? Mukjizat itu sesuai dengan rencana Tuhan itu apa? Gak mungkin Tuhan berikan mukjizat, ya kan? Enggak di dalam rancangannya untuk hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Karena dia mau pakai Maria. Ya kan bayi kandungannya. Maka Tuhan lakukan mukjizat yang secara luar biasa dalam hidup Maria. Saudara sudah tahu ceritanya. Kita akan lanjutkan ke saudara. Ayat yang ke-7 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah apa? Hamba Tuhan. Jadilah padaku apa? Menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah saudara Kristus ya. Jadi saya ingin bagikan kepada saudara adalah tentang hal ini. Ya. Kalau kita hidup terus di dalam ketakutan, kecemasan. Saudara, saya gak yakin. Ya saudara dan saya kita bisa hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Kita pasti akan kehilangan. Ya saudara, kita akan kehilangan daripada rencana Tuhan. Nah hari ini, ya kan, apa yang merusak sukacita Natal saudara? Apa yang merusak kebahagiaan saudara di masa Natal ini? Ya kan, apa yang membuat saudara terbangun waktu malam, lalu saudara jadi takut? Ya kan? Apa yang saudara sedang cemaskan dan takutkan di masa Natal ini? Apa saudara cemas dengan pekerjaan saudara? Atau bisnis saudara hari ini? Apa saudara sedang mencemaskan keuangan saudara? Kesehatan? Atau keluarga? Atau keselamatan? Saya ingin beritahu pada masa ini. Kita butuh juru. Itu tanda saudara butuh juru selamat. Untuk kita bisa lepaskan diri dari ketakutan dan kecemasan. Dengan kekuatan kita sendiri. Itu tidak bisa. Jujur saudara tidak bisa.
paling kita yakinkan, tapi yang di sini, rasa takut ini, cemas ini, itu masih membekas akarnya. Gak bisa lepas. Saudaraku, kapan kita bisa lepas? Ketika kita berkata kepada Tuhan, Tuhan aku takut. Ada satu lagu saudaraku yang suka kita nyanyikan. Waktu ku takut, waktu ku bimbang kepadamu Tuhan, ku percaya segala susah aku. Mari buka suaranya saudaraku, nyanyikan lagu ini. Engkau yang tahu dan air mataku Kau taruh dalam kirbamu. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Saudara percaya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita, melepaskan kita, membebaskan kita dari perangkap kekhawatiran, kecemasan ini. Katakan amin saudara. Lewat apa? Kasihnya. Urapan kasihnya yang sejati. Makanya Tuhan berkata, tinggallah dalam kasihku. Bagaimana saya bisa tinggal dalam kasih Tuhan? Saya ikutin nasihat. Saya ikutin daripada perintah Tuhan. Saya dengarkan firman Tuhan. Saya lakukan firman Tuhan itu. Hari ini firman Tuhan itu datang kepada kita. Yaitu apa? Kita harus percaya kepada Tuhan. Dia juru selamat kita. Dia Yesus juru selamat kita. Saudara percayakan diri kepada rencana Tuhan bagi hidup saudara. Katakan amin. Dan apa hasilnya? Buat Maria yang percaya sama Tuhan. Ya Tuhan. Dan menyerahkan dan memilih untuk menerima rencana Tuhan dalam hidupnya. Ketika dia berkata ya sama Tuhan. Itu biasanya plong. Katakan amin. Lukas 1 ayat 38, 39 katakan apa saudara? Lalu kata Maria, Lukas 1 ayat 46 sampai 47 kita baca sama-sama. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Setelah dia berkata ya, ada sukacita. Setelah ada sukacita saudara, lalu dia mulai apa? Memuliakan Tuhan. Saya berdoa saudara di masa Natal ini. Apa yang menjadi ketakutan saudara? Saudara punya juru selamat. Saudara punya Yesus. Saudara minta biarlah kasih-Mu Tuhan memperbaharui aku. Kasih-Mu bisa menenangkan aku. Bagaimana caranya? Akui apa yang saudara takuti. Saudara katakan apa yang saudara ucapkan. Nyatakan kepada Tuhan segala kekhawatiran saudara. Lalu saudara minta, Tuhan tolong aku Tuhan. Berikan aku sukacitamu. Berikan aku damai sejahtera-Mu karena aku tahu sukacita ini adalah perlindungan. Sukacita inilah kekuatan. Sukacita inilah adalah obat bagi saya. Sukacita inilah jalan masuk untuk segala kebaikan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Ya berkat Tuhan dalam kehidupan saya. Tuhan saya tidak mau. Ya kan? Hidup dalam kecemasan, ketakutan. Yang merupakan inilah pencuri daripada sukacita saya. Saya mau berdoa buat saudara. Mari tundukkan kepala saudara hari ini. Mungkin hari ini saudara sedang mencekam. Apa yang paling saudara takutkan? Apa yang paling saudara cemaskan hari-hari ini? Sehingga saudara harus bangun. Terjaga dari tidur malam-malam. Kalau saya takut dan bisa tidur. Hari ini ada Tuhan. Katakan Tuhan, waktuku takut. Waktu aku bimbang. Aku mau berkata, aku mau percaya kepada Tuhan. Seperti Maria yang berkata, aku mau percaya pada Tuhan. Aku mau menerima segala rencana Tuhan bagi saya. Bentuk saya Tuhan.
Ya Tuhan, beri saya hikmat-Mu, beri saya kekuatan kuasa-Mu. Ya Tuhan, untuk bisa menemukan, ya Tuhan, daripada jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Hari ini Bapa, dalam nama Yesus, mari saudara berdoa. Tuhan, aku percaya kepadamu dengan segenap hatiku. Tuhan, aku mau memilih untuk menerima segala rencana-Mu dalam hidup. Aku tahu Engkau lebih besar daripada masalahku ya Tuhan. Aku percaya ya saudara, bahwa Engkau sanggup mengatasi segala masalahku. Tuhan Yesus, Engkau adalah juru selamat kami. Engkau adalah penolong kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih banyak Bapa. Biar rancangan terjadi dalam hidup setiap kami. Bungkus semua anak-anak-Mu dengan kuasa darah-Mu. Aku berdoa ada kado Natal ya Tuhan di tahun ini yang Tuhan akan limpahkan, yang akan berikan, curahkan buat setiap anak-anak-Mu satu persatu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari saudara, kita akan bangkit berdiri. Kita akan siapkan diri untuk makan perjamuan kudus. Waktuku berseru, waktuku berseru, kau halal semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dan berkata, cawan ini perjanjian baru. Yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang membawa persembahan untuk pelayanan, menunjang pelayanan daripada menara doa ini. Tuhan berkati mereka berlipat kali ganda. Kekasih Kristus, pulanglah, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput kita mempermai dan sampai selama-lamanya. Semoga kita percaya dan berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.